Insya Allah ini bisa ditiru dan akan menjadi satu komunitas yang besar, komunitas nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, tak kurang satu apapun, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya menghadirkan dari komunitas, teman-teman dari komunitas Sahabat Luka. Jadi mereka ini lucu ini ya penontonnya. Mereka bersahabat dengan luka. Jadi nanti kira-kira siapa saja yang akan saya hadirkan pada kali ini ya. Dan tapi sebelum kita lanjut, jika video ini nantinya bermanfaat untuk kita semua, silakan Anda bagikan. Semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, saya akan hadirkan dua Sri Kandi. Yang pertama ya, ini sebagai Ketua Komunitas Sahabat Luka. Silakan memperkenalkan diri. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah teman kerjanya Dr. Iwan. Ya, saya Nurse Ingrid Van Gobel. Biasa dipanggil Ingrid bisa, Inggit bisa. Kemudian juga ini ada Bu Nurul. Ibu atau Nona ini? Nona. Oh, masih Nona. Nona dong. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Aku sekretaris dari komunitas Sahabat Luka Gorontalo ini, dipercayakan sebagai sekretaris. Nama aku Nurul Hidayati Oli, biasa dipanggil Nuyo. Nuyo? Iya. Jadi emang nama R-nya hilang. iya. Nama panggung, Dok. Nama Panggung. Oke, jadi penonton, demikianlah sahabat saya kedua Sri Kandi ini. Mereka adalah praktisi kesehatan yang sering bekerja di rumah sakit ya, rumah sakit Dunda juga, Rumah sakit Ainun. Jadi Ainun Habibi Iya. dan rumah sakit Dunda. Jadi mereka membentuk satu komunitas yang peduli dengan pasien yang menderita luka. Tapi untuk selanjutnya kita coba tanya-tanya ya penonton ya, kira-kira apa yang mendasari sampai mereka ini mau membentuk komunitas ini. Oke, untuk Nurse Indri, kira-kira awal dibentuknya komunitas ini bagaimana sih? Komunitas Sahabat Luka Gorontalo, awalnya kita semua adalah teman-teman dalam praktisi perawatan luka. Kita sebagai perawat luka, komunitas Sahabat Luka itu adalah gagasan semua. Kita bersebelas kalau tidak salah. Kita sharing-sharing. Kebetulan kita ada grup chat. Kita ada grup chat. Jadi kita share di situ. Ini kalau pasien luka ini kira-kira gimana? Karena kan masing-masing pengalamannya berbeda-beda. Luka-luka pun tidak hanya satu macam. Mungkin orang tahu, oh ya ini luka, tapi luka itu ada berbagai macamnya, ada berbagai jenisnya, perawatannya pun mungkin beda-beda. Mungkin kalau saya yang rawatnya, mungkin saya pakai teknik ini, tapi pada dasarnya pendidikannya sama, teknik perawatannya sama. Cuman kalau saya lebih ke teknik A supaya ininya dikeluarkan dulu misalnya. Jadi itu sampai akhirnya kita bilang, kenapa kita tidak bikin komunitas saja, di mana memperkenalkan luka ini juga perlu perhatian khusus. Kadang-kadang kan kita temui pasien itu dibawa nanti sudah ke tahap yang parah, sudah level parah. Jadi paling tidak kalau misalnya kita temui hal-hal seperti itu, jadi paling tidak sudah ada penanganan pertamanya. Dan membuka wawasan untuk pasien-pasien ataupun orang-orang yang di luar sana bahwa penanganan luka itu butuh teknik dan memang ada dasar ilmunya seperti itu. Jadi untuk sekarang itu masih 11 orang yang berkecimpung di komunitas ini atau bagaimana? Kita sudah ada
Iya, kita udah ada grup, sudah ada bertambah. Kita pakai, kita invite teman-teman yang di luar dari Limboto juga agar bisa bergabung. Tapi untuk yang pembentukan awalnya yang ber-11 orang. 11 orang. Baik. Jadi dari semua yang ada di dalam grup atau komunitas ini itu punya profesi yang sama. Oh iya. Iya. Alhamdulillah Semua semuanya perawat. Ya, jadi belum ada yang dari dokter. Belum. Insya Allah kedepannya Iya. bisa. Ya, jadi untuk coba saya tanya ke Nuyu. Nuyu. Nona Nuyu. Ya. Nona Nuyu. Saya jadi gregetan dengan Nona Nuyu ya. Oke. Jadi untuk membentuk, kebetulan Nona Nuyu ini adalah sebagai sekretaris, itu untuk membentuk struktur organisasinya itu ada bidang-bidangnya atau gimana itu? Oh iya. Untuk sekarang kita awalnya kan hanya ber-11 nih. Jadi awalnya itu milihnya ketua saja itu kita kayak masih Kak, masih nunjuk-nunjuk gitu. Awalnya Kak Ingrid gak mau, ada sama yang lainnya, terus akhirnya terpilihlah Kak Ingrid sebagai ketua. Abis itu di grup itu kayak Kak Ingrid ketua, Nuyu sekretaris, terus ada bendaharanya, ada wakil ketuanya. Itu di chat itu sampai banyak chat karena masih ada yang nggak mau jadi ketua, nggak ada yang mau jadi wakil, Nuyunya dipilih jadi bendahara, jadi sekretaris, dan akhirnya difikskan untuk akhirnya Kak Ingrid ketua, Nuyu sekretaris, ada wakil ketuanya juga, ada bendaharanya juga. Jadi kita masih di situ aja nih. Jadi karena kita masih ber-11, jadi belum terlalu banyak, masih mau fokus dulu karena sebetulnya ini kita sebenarnya nggak ada niat buat komunitas ya Kak, cuman kita kayak mau mengenalkan ke masyarakat tentang perawat luka itu ada loh, cara merawat luka itu nggak cuman dicuci di total aja dicuci, itu enggak, kita punya teknik yang nantinya lukanya itu sembuh secara baik, bukan perawatan luka yang ngasal gitu. Iya, bahkan ada yang perawatan luka dipakai kopi, dipakai segala macam, ya kan? Dipakai kunyit. Justru itu akan menambah infeksi. Tempat biakan kuman ya, sehingga infeksinya justru lebih bertambah. Lebih bertambah, iya. Nah, untuk sekarang apakah sudah mulai eksis untuk grup ini melakukan bersahabat dengan luka? Kalau kami kan emang kebetulan dasarnya perawat luka ya, jadi emang banyak beberapa dari kami itu sudah melakukan perawatan luka sama pasien di rumah atau home care. Terus niatnya ini kami kan komunitas itu memang kami mau membuat silaturahmi antara kami perawat luka, membuat satu pemikiran dalam melakukan perawatan luka modern kepada masyarakat. Jadi untuk sekarang karena ini baru terbentuk, kami akan melakukan bakti sosial nantinya yang akan dilakukan tanggal 3 Desember nanti, hari Sabtu di Limboto, di Kayu Bulan. Di Kayu Bulan. Iya. Tepatnya di mana itu? Di R3 Wundcare. Itu klinik mandirinya, tempat praktek mandirinya Nurse Nurlin. Di mana namanya? R3 Wundcare. R3 Wundcare. Ya, penonton. Jadi yang berada di seputaran Limboto ataupun Gorontalo, silakan jika ingin tahu atau ingin pelayanan luka ya. Iya. Kebetulan perawatan luka ya, perawatan luka itu nanti insya Allah akan launching bakti sosial ya, bakti sosial. Tanggal 3 Desember R3 Wundcare. R3 Wundcare. Iya. Ya. Jadi di Limboto. Jika Anda agak bingung mau cari tempatnya di mana, silakan Anda minta informasi di seputaran Rumah Sakit Dunda, atau Anda datang di Rumah Sakit Dunda, tanya saja di mana komunitas Sahabat Luka melakukan bakti sosial. Nanti juga kita share brosur. Jadi di situ ada nomor yang bisa dihubungi. Ada nomor saya sama nomornya Nuyu. Nomor bisa. Iya. Kalau di share di sini bisa? Bisa. Oke. Jadi penonton, untuk nomor yang bisa dihubungi nanti akan saya share di bawah ya, di bawah masing-masing narasumber
pada hari ini. Jadi nomornya Nuyu Niu sama Kak Ingrid. sama Ingrid. Ibu Ingrid juga nanti akan di-share. Tapi bicara Luka ya, karena ini ada satu yang masih nona. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jika Anda ada sesuatu silakan. Yang penting dalam hal-hal yang wajar. Jadi rencananya baru memulai untuk dengan bakti sosial. Kita ini bakti sosial sudah yang kali kedua. Cuman sebelumnya memang itu tidak ada niat untuk bikin komunitas. Tapi karena kita ingin ini tidak hanya berhenti sampai di sini, akan ada lagi kegiatan-kegiatan ini. Jadi kita memutuskan untuk bentuk komunitas ini. Nah, sekarang Seperti begini. itu. Sekarang begini. Untuk pelayanan perawatan luka sekarang kan masih dilakukan oleh per pribadi, Iya. perorangan. Iya. Itu apakah ke depan nantinya ketika ada yang butuh pelayanan perawatan luka itu tidak menuju ke pribadi masing-masing perawat, tetapi langsung ke komunitas ini, sehingga komunitas yang akan Mengarahkan. mengatur Iya. siapa yang akan berkunjung ke si pasien, Iya. sehingga kan tidak menutup kemungkinan kita adalah seorang pegawai, Iya. baik itu ASN maupun ya pokoknya pegawai lah, sehingga apabila ada jadwal perawatan luka maka ini akan juga terganggu dengan Bentrok dengan jadwal kerja, jam kerja. Iya. ya, sehingga ini ya alhamdulillah mungkin bisa dilakukan ya, jadi melalui komunitas ini yang akan mengatur Sistematikanya. yes. Untuk komunitas itu kita berencana untuk bikin kita punya admin, jadi mungkin bisa nanti kita ada di media sosial, kita juga ada YouTube. Iya, Nanti iya. kita rencana untuk share di situ. Terus ada satu admin, jadi untuk menghubungi untuk bisa kontak ke kita bisa langsung ke admin itu. Jadi admin itu tetap adminnya ya orang yang sama atau tidak, akunnya satu, nanti pengaturannya ke dalam. Misalnya saya Area Limboto ada pasien dengan ini di Kelurahan Hunggalua. Oh iya, di situ ada Nurse Ingrid tolong kunjungi pasien ini, seperti itu. Jadi kita sudah bagi, memang ada yang per regional. Iya. Iya, jadi daerah mana, daerah Telaga, ada yang bisa perawat itu kunjungi di rumah, seperti itu. Nah sekarang masalah finansial, masalah biaya itu nantinya seperti apa yang direncanakan oleh komunitas sahabat luka ini? Karena ketika orang sakit, orang ada luka, maka dia tidak memilih yang finansialnya baik maupun yang finansialnya agak kurang. Kira-kira bagaimana menyikapi hal itu? Baik, gini, jadi awal tujuan dari komunitas ini juga mulia. Kita ingin menghilangkan stigma di masyarakat ya, bahwa perawatan luka modern itu mahal. Karena stigma di masyarakat itu perawatan luka modern itu mahal, padahal enggak seperti itu. Jadi untuk masalah finansial, kita semua di komunitas ini sudah sepakat kita akan memberikan harga yang sama, jadi nggak beda, kecuali itu emang kita lihat jaraknya juga. Terus untuk kita akan berusaha gimana caranya ini nggak membebani pasien. Kita akan menghilangkan stigma di masyarakat bahwa perawatan luka modern itu mahal begitu Dan berat. Iya. Karena mungkin dari namanya modern. Iya, iya. Jadi banyak masyarakat yang berpikir, wah kalau modern yang biasa aja kadang susah dijangkau, apalagi sudah dengan teknik modern. Padahal perawatan luka itu sebenarnya sama. Cuman mungkin kalau di teknik modern yang kita terapkan ini di komunitas, teknik modern itu dari penggunaan dressingnya. Dressing itu balutan-balutannya. Kalau yang kita lihat sama ini kan biasa orang masih ada yang pakai kapas, itu langsung ke luka. Mungkin kita agak sedikit berbeda. Ada juga yang takut misalnya mengeluarkan jaringan-jaringan yang sudah nekrosis, yang sudah mati. Ya kadang kan ada yang masih takut mengeluarkan itu. Iya. Ya, padahal itu justru sebaiknya dikeluarkan dan supaya obat-obat atau bahan-bahannya bisa dressingnya terserap. itu ya. Bisa terserap Itu yang pemikirannya orang-orang awam, kalau sudah kering hitam itu sudah mau sembuh. Padahal mereka tidak paham kalau sebenarnya itu adalah jaringan yang mati atau kulit yang mati, yang sudah tidak bagus. Seperti itu. Kira-kira bisa tidak ya
untuk saya justru berpikir masalah finansialnya ya, masalah finansialnya. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat itu secara finansial tidak sama, ya. Sehingga kalau bisa saya menyarankan, kok saya yang menyarankan, ini komunitas orang, tapi ya juga saya sebagai masyarakat, sebagai masyarakat, bisa tidak dihitungkan berapa unit cost yang dilakukan pada saat perawatan luka itu, sehingga bisa ditambahkan misalnya jarak transportasi ya, bisa ditambahkan itu. Kemudian si yang pengguna jasa ini membayar seikhlasnya. Jadi kalau menurut dia ikhlasnya cuma bisa dilebihkan 10.000 ya tidak persoalan. Tetapi ada juga yang bisa ketika dia punya finansial lebih, dia ingin beramal lewat tangan-tangan komunitas ini, perawat ini, bisa saja dia bisa membayar 1 juta misalnya, ditambahkan 1 juta. Ini mungkin bisa dipikirkan ya, atau ya terserah ya bagaimana. Subsidi silang seperti itu ya. Kita juga ini karena masih baru, jadi untuk sistematikanya masih kita pelajari, masih kita usahakan agar yang namanya kita merawat luka, menyembuhkan luka, berarti kita juga bisa merangkul sebagai sahabat untuk meringankan beban pasien seperti itu. Namanya sahabat, jadi kita berteman, kita untuk mengurangi beban, tapi juga kita bisa mendampingi perawatan pasien seperti itu. Oke, ini ada kata baru. Ini adalah sesuatu hal yang baru di Indonesia, komunitas ini ya, baru di Indonesia atau baru di Gorontalo ini? Kayaknya baru di Gorontalo deh. Kalau sahabat luka, mungkin kalau komunitas sosial lain udah banyak kali ya, tapi kalau untuk berfokus pada perawatan luka modern kayaknya baru kita deh. Jadi ini pertama di Gorontalo, dan juga pertama di Indonesia dong. Insya Allah. Insya Allah. Oke, insya Allah ini bisa ditiru dan akan menjadi satu komunitas yang besar, komunitas nasional ya. Nah, jadi untuk ke depan pasti secara administratif, karena ini satu hal yang baru kan, pasti ada langkah-langkah yang akan diambil oleh komunitas ini untuk secara administratif itu kira-kira nantinya akan seperti apa, Ibu Ketua? Untuk administratif? Iya, minimal perizinan atau apa, legalitasnya lah. Untuk legalitas mungkin ini karena kita komunitas sosial, jadi kita berharap akan ada di bawah naungannya Kementerian Sosial. Jadi tidak memandang basicnya kita perawat, kita di luar dari program kerja profesi kita lebih fokusnya sebagai lebih enaknya dan lebih senangnya ada di bawah Kementerian Sosial. Karena kita tujuannya untuk kegiatan sosial. Masalah sosial. Iya, masalah sosial. Mungkin suatu saat nanti tidak hanya tentang luka atau hanya berfokus di luka, masalah-masalah sosial juga mungkin bisa kita bantu untuk dampingi. Iya. Nah, kira-kira sekarang dari dinas sosial itu sudah tahu, sudah dikomunikasikan belum? Alhamdulillah kemarin kami itu buat video-video dukungan buat kami. Alhamdulillah kami mendapat dukungan dari Kepala Dinas Sosial ya Kak. Kemarin Kepala Dinas Sosial. Yang sekarang siapa itu? Pak Samsul. Pak Samsul Bahri. Iya. Sama Ibu Titi itu. Oh iya. Alhamdulillah dari pemerintah mendukung untuk gerakan kegiatan ini. Alhamdulillah. Komunitas sahabat luka ini. Iya, alhamdulillah. Ya, mungkin ada satu lagi, ada yang ingin disampaikan? Oke. Kalau dari Nuyu mengenai tujuan kami terbentuknya komunitas kami ini, emang satu itu kami ingin memberikan wadah kepada masyarakat tentang bagaimana cara menangani luka secara baik dan tepat, di mana perawatan luka bukan hanya sekedar cuci tutup saja, tetapi ada teknik-tekniknya. Tetapi seperti tadi yang Nuyu katakan, bahwa kami ingin menghilangkan stigma di masyarakat bahwa perawatan luka modern itu mahal. Tidak seperti itu. Terus kemudian kami kedepannya ingin membuat kami ingin melakukan perawatan luka gratis kepada pasien yang betul-betul membutuhkan.
kepada pasien yang betul-betul membutuhkan, karena banyak kejadian di rumah sakit pasien masuk berulang-ulang kali karena perawatan lukanya yang kurang tepat, dan setiap kami tanyakan kendalanya di mana, kendalanya pasti di biaya. Jadi kami ingin makanya komunitas ini kami bentuk karena kami ingin membuat itu masyarakat yang kurang mampu nanti akan kita kaji lebih lanjut apakah dia betul-betul perlu mendapatkan bantuan dari kami. Makanya kami akan membuat perawatan muka gratis dari sampai sembuh. Pokoknya dari dia mungkin masuk di rumah sakit, setelah keluar dari rumah sakit, sampai dia sembuh, kami akan melakukan perawatan muka gratis. Begitu. Mungkin dari Ibu Ketua ada yang ingin disampaikan lebih lanjut? Iya, kalau dari saya harapannya mungkin sama. Sekedar menginformasikan untuk komunitas yang masuk dalam ini adalah perawat-perawat yang bertugas di ruangan yang berhubungan dengan luka. Jadi harapan kami itu kami bisa mendampingi pasien, bisa bersama-sama dengan pasien dalam proses perawatannya dari awal sampai sembuh. Seperti itu. Ya. Luar biasa. Oke, penonton. Demikianlah bincang saya dengan dua Sri Kandi ya dari komunitas Sahabat Luka. Mereka siap, mereka berani bersahabat dengan luka yang terkadang orang menganggap ini satu hal yang jorok ya, tetapi mereka berani mengambil resiko dengan itu. Nah, kita doakan semoga komunitas ini bisa berlanjut dan bisa mendapat dukungan dari stakeholder yang misalnya dari pemerintah ya, atau dari masyarakat pada umumnya, sehingga komunitas ini akan berlanjut dan bahkan akan berkembang dengan baik. Nah, saya juga selaku masyarakat, selaku praktisi kesehatan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari ya sesama praktisi kesehatan ya. Anda sudah berani mengambil bagian dalam hal-hal seperti ini dan ini bermanfaat untuk orang lain. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi demikian dulu video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa, sekali lagi, jika video ini bermanfaat untuk kita semua, maka silakan Anda bagikan, silakan Anda sampaikan kepada orang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama dengan kita. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami bertiga, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.